Hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana, ayah kekasih Vina Cirebon, oleh Propam, begini penjelasan Polda Jabar. Buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut? Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat, yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Ini bukan soal bisnis, ini kejahatan. Ayah dari? Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan, dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki. Mendukung tim pencari fakta, katanya itu harus mendukung banget. Memang harus begitu, hanya itu yang bisa mendobrak birokrasi agar dicari sebenarnya apa sih, kenapa BAP tahun 2016 begitu rapi. Tiga pelaku DPO, 2 pelaku DPO begitu rapi ditulis peranannya. Nah, jenis motornya ada, cara merkosanya ada. Bahkan 2 dari pelaku DPO ini adalah yang membawa korban ini ke flyover. Ya berarti kalau itu tidak ada, berarti putusan yang dulu berarti cacat semuanya dong. Padahal di putusan itu sudah diuraikan gitu. Di proses 2016 ya, itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural ya, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kita perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI, sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas. Kemudian mengenal Pak Prabowo, sejauh yang saya kenal, kita bisa berharap Pak Prabowo melakukan itu, karena sebenarnya dia tegas untuk hal-hal seperti ini. Tentu setiap orang ada kekurangannya, tapi untuk hal-hal seperti itu dia tuh seorang nasionalis, pecinta negara ini, dan tahu mencintai negara ini. Yang paling penting adalah bagaimana menegakkan hukum dalam keadaan sekarang. Kalau dulu mencintai negara berperang kan, bawa bambu runcing. Sekarang menegakkan hukum itu yang paling penting. Muncul dugaan jika ayah Eki ini turut menunjuk sejumlah orang yang dinyatakan sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Berakhir ada 8 terpidana yang menjalani hukuman penjara. Dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon tersebut, 1 orang sudah dinyatakan bebas. Satu persatu saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon muncul mengungkap kesaksian soal membongkar kebohongan yang selama ini tak terungkap ke publik. Terbaru, saksi bernama Liga Akbar Cahyana yang merupakan teman dekat korban Eki menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki yang diduga terlibat dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam.
Tak hanya itu, Liga Akbar Cahyana mengungkapkan kesaksian merasa dibohongi Ibtu Rudiana saat menjadi saksi dalam rekonstruksi pembunuhan Vina Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh Ibtu Rudiana, sebab awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku dipenjara. Padahal menurut Liga Akbar saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Banyak yang bilang saya saksi kunci, sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube E-News. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina, sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Saat Eki dan Vina pergi, Liga Akbar Cahyana masih berada di warung depan SMA 4 Cirebon bersama teman-temannya yang lain. Namun menurut dia, saat pemeriksaan tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Saya bingung waktu itu mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya, kata Liga lagi. Liga Akbar mengaku diminta jadi saksi oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Saat itu Ibtu Rudiana sempat berbohong kepada Liga Akbar soal kesaksiannya, sebab awalnya ayah Eki hanya meminta Liga Akbar untuk menceritakan barang bukti pakaian yang dikenakan Vina dan Eki. Dimintai keterangan almarhum Vina dan Eki yang dipakai helm baju itu aja, terang Liga. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Minta tolong buat memperkuat bukti, sempat bilang gak tahu, kata Liga. Namun menurutnya saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Tiba-tiba saja dijemput, skenario itu hanya sudah menurut. Tiba-tiba saja dijemput, skenario itu saya udah menolak beberapa kali. Saya dibantu sama pemeriksa, bukan diajarin tapi dirangkai, dibantu, diarahkan, beber dia. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Kemudian ia juga ditanya soal pelemparan batu, pengejaran atau pemukulan terhadap Vina dan Eki. Saya bilang nggak tahu, dia bilang orang kamu ada di situ kok, ungkapnya. Liga Akbar pun mengaku terpaksa menyetujui skenario itu, bahkan saat di persidangan, sidang pun tertutup. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk. Saya bingung banget di situ, kata dia.